Pada video ini, saya akan membahas materi tentang aturan sinus dan aturan kosinus, serta bagaimana cara menentukan luas segitiga menggunakan trigonometri. Sebelum kalian mempelajari materi ini, sebaiknya kalian pelajari dulu konsep dasar trigonometri. Oke, sekarang kita akan belajar materi aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Kita bahas dari bagian yang pertama tentang aturan sinus. Misalnya diketahui suatu segitiga ABC seperti ini, dengan sudut-sudutnya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian sisi yang berada di depan sudut A, ini kan sudut A, ini sisi yang berada di depannya, kita sebut aja sebagai sisi A. Kemudian sisi yang berada di depan sudut B, ini sudut B, berarti sisi yang sebelah sini, ini kita sebut aja sebagai sisi B. Dan sisi yang berada di depan sudut C, ini sudut C dan ini sisi yang berada di depannya, kita sebut aja sebagai sisi C. Nah, pada segitiga ABC ini akan berlaku perbandingan jika kita bagi suatu sisi, misalnya sisi A kita bagi dengan sin sudut yang berada di depannya, A kita bagi dengan sin A, nilainya akan sama dengan sisi B kita bagi dengan sin sudut yang ada di depannya, B per sin B. Dan akan sama dengan sisi C kita bagi dengan sin sudut yang berada di depannya, C per sin C. Nah, perbandingan ini yang disebut dengan aturan sinus karena menggunakan sin. Nah, aturan sinus ini bisa kita gunakan untuk mencari suatu sisi atau suatu sudut jika diketahui suatu sisi dan sudut yang berada atau yang saling berhadapan. Contoh soal seperti ini. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PR-nya 8 cm, kemudian panjang QR-nya 4/6 cm dan sudut P-nya adalah 60 derajat. Pertanyaannya, berapakah atau tentukanlah besar sudut PQR. Nah, supaya teman-teman bisa melihat bahwa ini bisa kita gunakan aturan sinus pada soal ini, kita buat aja segitiganya ya. Segitiga PQR, kemudian yang diketahuinya panjang PR 8, panjang sisi PR itu yang sebelah sini ya. Ini panjangnya 8. Kemudian panjang sisi QR itu 4/6, QR itu sebelah sini ya. 4/6. Kemudian diketahui juga sudut P-nya 60 derajat. Sudut P itu sebelah sini. Ini 60 derajat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar sudut PQR. Sudut PQR berarti sudut sebelah sini, teman-teman. Atau teman-teman lihat bagian tengahnya aja. Sudut PQR ini berarti sama aja dengan sudut Q ya. Nah, kita misalkan sudut Q ini atau sudut PQR ini sebagai alfa. Dan kita akan mencari berapa besar alfanya. Coba teman-teman perhatikan di sini, yang diketahui yang warna biru ini, sisi QR ini diketahui kan, kemudian sudut yang ada di depan sisinya juga ini diketahui. Kemudian kita akan mencari alfa dan sisi yang berada di depan sudut alfa juga ini diketahui. Jadi di sini kelihatan bahwa kita bisa menggunakan aturan sinus di sini. Jadi kita gunakan aturan sinus, teman-teman. Jika sisi QR yang 4/6 ini kita bagi dengan sin sudut yang ada di depannya, berarti sin 60 ya. 4/6 per sin 60 derajat, nilainya akan sama dengan 8 kita bagi dengan sin sudut yang di depannya. 8 per sin alfa. Nah, ini aturan sinus. Nah, sekarang ini tinggal kita kali silang aja ya. 4/6 ini teman-teman kalikan dengan sin alfa. Dan 8 ini kita kalikan dengan sin 60 derajat. Jadi kita peroleh 4/6 sin alfa sama dengan 8 kali sin 60 derajat. Kemudian 4/6 ini kan sebagai pengali di ruas kiri ya. Kalau ke ruas kanan ini berarti kita bagi. Jadi kita peroleh sin alfa sama dengan 8 kali sin 60 derajat kita bagi dengan 4/6. Nah, sekarang kita cari sin 60-nya. Sin 60 derajat ini kan sudut istimewa ya. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi sin alfa ini sama dengan 8 kali setengah akar 3 kita bagi dengan 4/6. 8 kali setengah akar 3 berapa? Berarti 4/3 kan? 8 kali setengah kan 4. 4/3 kita bagi dengan 4/6. Ini teman-teman coret aja 4-nya. Jadi kita peroleh akar 3 per akar 6. Karena sama-sama akar, ini bisa kita tulis jadi akar 3/6. Atau 3/6-nya ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2, ya enggak? Jadi akar 1/2. Sama-sama akar, kita pisah bentuk akarnya. Ini sama dengan akar 1 per akar 2. Akar 1 berapa? Akar 1 itu kan 1. Akar 2 ini tetap akar 2.
Nah, sekarang ini kita rasionalkan, kita kali dengan akar 2 per akar 2. Jadi kita peroleh akar 2 kali akar 2 kan 2. 1 kali akar 2, ini akar 2. Akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Nah, jadi kita peroleh ternyata sin alfa adalah setengah akar 2. Coba, berapa sudut istimewa yang nilai sinnya adalah setengah akar 2? Berapa? 45 derajat kan? Jadi ternyata alfanya adalah 45 derajat. Sin 45 kan setengah akar 2, ya enggak? Nah, jadi besar sudut PQR atau besar sudut Q adalah 45 derajat. Oke, inilah salah satu contoh penerapan aturan sinus untuk mencari besar sudut pada segitiga jika diketahui sisi yang berada di depan sudut tersebut dan diketahui sisi lain dan sudut lain yang saling berhadapan. Selain ini, akan ada soal lain yang nanti akan saya berikan di akhir video dan akan saya bahas di video berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke aturan kosinus. Oke, sekarang kita lanjut bahas aturan kosinus. Misalnya diketahui segitiga ABC seperti yang tadi, dengan sisi A ini berada di depan sudut A, sisi B berada di depan sudut B, dan sisi C berada di depan sudut C. Misalnya diketahui dua buah sisi, misalnya di sini diketahui sisi B dan C dan sudut yang mengapit kedua sisi tersebut, yaitu sudut A. Ya, misalnya diketahui sisi B dan C dan sudut A. Nah, kita bisa mencari panjang sisi yang lain, teman-teman. Kita bisa mencari panjang sisi A. Caranya kita gunakan aturan kosinus seperti ini. A kuadrat akan sama dengan sisi lain ini kita kuadratkan dan kita jumlahkan, yaitu B kuadrat tambah C kuadrat, B dan C-nya kan diketahui. Kemudian dikurangi 2 kali BC, kemudian kita kalikan dengan cos sudut yang ada di depan sisi yang kita cari, yaitu cos A. Dan ini juga merupakan sudut yang diapit oleh kedua sisi yang diketahui. Oke, nah ini aturan kosinus yang pertama. Nah, sekarang gimana jika yang diketahuinya adalah sisi A dan sisi C, serta sudut yang diapit oleh kedua sisi ini? Kita bisa mencari sisi B, panjang sisi B. Caranya seperti yang tadi, B kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC kali cos sudut yang ada di depan sisi yang kita cari, yaitu cos B. Kemudian jika diketahuinya sisi A dan sisi B serta sudut C, kita bisa mencari panjang sisi C. Caranya sama aja, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos C. Nah, teman-teman coba perhatikan polanya, karena polanya ini sama. Jadi, misalnya kita mau mencari sisi A kuadrat ini sama dengan sisi lain selain A itu kan B dan C kan. B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali kedua sisi yang diketahui kita kalikan, kemudian kita kali dengan sudut yang ada di depan sisi yang kita cari gitu. Oke, inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6 cm, panjang AC 3 cm, dan sudut A diketahui 60 derajat. Tentukanlah panjang BC. Oke, ini kita buat dulu segitiganya. Segitiga ABC. Diketahui panjang sisi AB-nya 6, sisi AB itu sebelah sini ya. Ini 6. Kemudian panjang sisi AC-nya 3 cm, AC itu yang sebelah sini. Ini panjang sisinya 3. Kemudian diketahui sudut A-nya adalah 60 derajat. Ini sudut A-nya. Teman-teman perhatikan di sini diketahui dua buah sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisi BC. Di sini jelas kita bisa menggunakan aturan kosinus ya. BC kuadrat sama dengan sisi yang diketahui ini kita kuadratkan ya. 3 dan 6 ini kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Jadi 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Kemudian dikurangi 2 kali sisi ini kita kalikan. 2 kali 3 kali 6. Kemudian kita kali dengan cos sudut yang diketahui yang merupakan sudut yang berada di depan sisi yang kita cari, yaitu cos 60 derajat. Oke, sekarang ini kita hitung aja ya. 3 dikuadratkan 9, 6 dikuadratkan 36. 2 kali 3 kali 6, 2 kali 3 kan 6. 6 kali 6 itu 36. Cos 60 derajat itu setengah ya. 9 tambah 36 dikurangi 36 kali setengah. 9 tambah 36 itu 45. 36 kali setengah itu kan 18. Sekarang 45 kita kurangi dengan 18, kita peroleh 27. Nah, ini kan nilai dari BC kuadrat kan. Sementara kita mau mencari sisi BC, berarti ini kita akarkan.
Jadi BC kuadrat sama dengan 27, maka BC-nya adalah akar dari 27. 27 ini kan 9 kali 3 kan? Akar 9-nya itu 3, jadi ini 3 akar 3. Jadi kita peroleh ternyata panjang sisi BC adalah 3 akar 3, satuannya di sini cm. Ya, jadi panjang sisi BC adalah 3 akar 3 cm. Oke, inilah salah satu contoh soal yang menggunakan aturan kosinus. Nah, selain untuk mencari besar atau panjang salah satu sisi pada segitiga, aturan kosinus ini bisa kita gunakan juga untuk mencari besar sudut jika ketiga sisi pada segitiga tersebut diketahui panjangnya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke bagian ketiga, bagaimana cara menentukan luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Oke, sekarang kita bahas materi terakhir pada video kali ini, yaitu menentukan luas segitiga menggunakan trigonometri. Jadi jika teman-teman tahu bahwa luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, itu bukan satu-satunya rumus untuk mencari luas segitiga ya. Kita juga bisa menggunakan trigonometri untuk mencari luas segitiga. Misalnya diketahui suatu segitiga ABC seperti yang tadi dengan sisi-sisinya ini A, B, dan C. Kemudian diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang diapit. Misalnya diketahui sisi B dan C dan sudut A. Nah, ini cukup untuk kita gunakan untuk menentukan luas segitiga ya. Jadi jika diketahui dua buah sisi dan sudut apitnya, sudut yang diapit kedua sisi tersebut, kita bisa mencari luas segitiga tanpa mencari alas dan tinggi segitiga tersebut. Caranya seperti ini. Luas segitiga sama dengan setengah kali sisi yang diketahui, yaitu B dan C, kita kalikan. Jadi setengah BC kalikan dengan sinus sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, ya, yaitu sudut A. Jadi luasnya sama dengan setengah kali BC kali sin A. Kemudian jika diketahui sisi A dan C dan sudut B, ini caranya sama, luas segitiga sama dengan setengah kali AC kali sin B. Ya. Kemudian jika diketahui sisi A dan B dan sudut C, maka luas segitiganya sama dengan setengah kali AB kali sin sudut C. Ya, seperti ini. Ini cara menentukan luas segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Contohnya seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB-nya 6 cm, panjang AC-nya 3 cm, dan besar sudut A-nya 60 derajat. Tentukanlah luas segitiga ABC. Kita buat dulu gambarnya. Ini segitiga ABC diketahui panjang AB-nya 6 cm, ini 6, panjang AC-nya 3 cm, di sini 3, dan besar sudut A-nya 60 derajat. Ini 60 derajat. Kita bisa mencari luas segitiga ya. Caranya, setengah kali kedua sisi ini kita kalikan, setengah kali 3 kali 6, kali sinus dari sudut yang diapitnya ya. Kali sin 60 derajat. Setengah kali 3 kali 6 itu 9. 3 kali 6 kan 18 ya. 18 kali setengah ini 9. Kemudian sin 60 ini setengah akar 3. 9 kali setengah akar 3 itu 9 per 2 akar 3. Nah, inilah luas segitiga ABC. Jadi, luas segitiga ABC adalah 9 per 2 akar 3 cm persegi. Gampang kan? Oke, itulah beberapa materi yang saya bahas pada video kali ini tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan cara menentukan luas segitiga. Contoh yang saya berikan masih tergolong contoh yang sangat sederhana. Jadi untuk mengukur atau untuk meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai materi ini, silahkan coba beberapa soal berikut ini ya. Dan akan saya bahas di video berikutnya. Jika pembahasannya udah saya upload, linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Sampai sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Denny Handayani undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.